Bukan kemudian pro dengan mereka, tidak seperti itu maksud saya. Saya ngeri kalau mau menampilkan yang nggak pakai kerudung, saya malu dengan jenengan semua. Akhirnya saya cari yang pakai kerudung. Nah ini yang terdekat, yang minggu kemarin, yang pojok sana itu. Anak saya hafal ini karena mbahnya ini penggemarnya, sampai dikatakan ini kok yang itu lihat Lesti Kejora sama Rizky terus Semi. Siapa sih itu temannya ta? Ya Allah, saya malu sebenarnya. Nah ini kemarin ya, baru kemarin, Sabtu atau Minggu kemarin ya. Itu lamaran itu, Masya Allah. Sampai seperti apa ya, entah, saya tidak tahu seberapa banyak fans mereka itu, bagaimana gaya fans mereka, saya tidak tahu. Tapi yang jelas ketika lamarannya saja itu muncul di televisi, sudah pasti berarti mereka itu sekarang lagi top gitu ya. Nah terus yang sebelumnya, yang pernikahannya muncul di televisi, yang sebelahnya itu apa namanya, Atta Halilintar sama sopo situ elali aku siapa Bu? Oh iya betul Aurel gitu ya. Nah itu terus yang bawahnya juga sama, ini pada masanya masing-masing ya. Nah itu terus kemudian yang bawah ini, yang bawah kontroversi, dia sebelum nikah aja kontroversi gitu. Semuanya sih kontroversi sebenarnya begitu. Yang kalau bapaknya Aurel ini dulu yang pernikahannya seperti apa ya, yang ditarik sama kereta kencana gitu ya kan. Waktu itu seperti pernikahan of the year of the year gitu ya. Nah itu atau terus kemudian ini seperti Raffi Ahmad dan Nagita Slavina yang kapan hari itu rekreasi keliling dunia. Tapi mereka nggak cuma sekedar rekreasi, tapi juga konten. Dan waktu itu apa ya, saya sedikit ngikuti mereka kemana saja. Enggak, maksud saya tahu beritanya gitu doang, nggak sampai ngikuti. Kalau ngikuti kan berarti tahu kemana, saya enggak tahu. Tapi saya membaca beritanya sedikit, mereka menghabiskan banyak sekali uang, dan mereka ini bilangnya saat membuat konten itu adalah untuk memuaskan keingintahuan fansnya. Berarti fansnya banyak ya. Bahkan sampai misalnya Nagita itu pakai baju ini, harganya segini, ini harganya saja begini. Ada 5 juta, 25 juta gitu, Masya Allah. Nah sekarang ini mereka juga ini apa, berita yang beberapa hari yang lalu, bahwa ketika si istrinya ini hamil, nyidamnya apa coba? Nyidamnya beli villa seharga ratusan miliar. Masya Allah, ini seperti seolah-olah itu menjadikan kita ya, orang-orang yang di luar mereka, yang bisa jadi adalah fans mereka, ini berpikir konsumtif gitu ya, mengeluarkan iya apa namanya, ini gimana ini anak-anak ini iklan. Sebentar Bu ya. Bu sebentar nggih, ngapunten. Kayak semacam fenomena memang ya. Jadi kayak itu hal yang aneh, aku bilang juga. Kayak Syahrini sama Reno kayak gitu memang apa ya? Kayak diremot dalam suatu hal yang sama. Terus aku dibantuin ngomong. Tapi sihir itu, Bu. Apa? Sihir. Iya. Kayak macam sihir. Kayak Nagita itu kayak dibahas terus outfitnya harga segini. Syahrini juga gitu. Kayak menawarkan hal yang sama ya. Ya Us ya. Betul. Jadi memang apa ya, menjadikan apa yang mereka kerjakan, apa mereka lakukan, apa yang mereka konsumsi ini menjadi yang namanya idola nggih. Lanjut Bu.
Yang namanya idola itu kan pasti menginginkan, kita itu menginginkan seperti apa yang kita idolakan. Kalau terus kemudian tidak bisa beli aslinya, paling nggak beli imitasinya, begitu. Tapi kan terus ada keinginan aku podo rek ambek ikong, apa sampai kemudian berburu, misalnya begini sing paling gampang, apa keluar kerudung yang dipakai Krisdayanti, gitu. Akhirnya muncul kerudung Krisdayanti, mukena Syahrini, kan gitu ya. Nah ini kan apa? Kenapa kok beli? Berarti kan karena memang mengidolakan, merasa bahwa ini sudah dipakai sama itu, ini terkenal. Kenapa kok kita nggak beli mukena yang biasa aja, tapi mukenanya mukena Syahrini, gitu ya? Karena memang kita kepengen, padahal mukena kita masih banyak, gitu kan? Nggak terus kemudian apa? Nggak beli mukena batik saja yang Indonesia banget, gitu ya. Tapi belinya yang mukena Syahrini. Atau terus kemudian apa ya, gaya baju rancangan siapa gitu. Nah ini kan berarti kita ini ingin menyamakan ya, apa yang kita lakukan itu seperti yang mereka lakukan, menyamakan, lanjut Bu Olia, mengidolakan artis ini sama dengan menyamakan tolak ukur perbuatan kita dan gaya hidup kita ini, konsumsi yang kita lakukan sehari-hari ini sama dengan mereka. Kalau terus kemudian sampai akhirnya ada apa, mereka ini namanya melihat apa fans mereka ini adalah peluang bisnis bagi mereka, karena mereka merasa bahwa mereka itu adalah panutan. Maka ketika membuat sebuah bisnis, ya kemungkinan besar yang akan yang akan mengkonsumsi itu ya ini apa, fans mereka ya, karena ini menjadikan mereka dijadikan panutan gitu ya bagi fans-fansnya. Makanya kemudian apa buka gerai apa namanya bensu, geprek bensu, terus kemudian untuk yang keluarga Asanti tadi gitu ya. Nah, terus yang lain-lainnya kan mesti mereka buka resto, buka butik, begitu kan, karena memang apa? Mereka kampanye di mereka menunjukkan gaya hidup mereka seperti apa, memakai baju ini, makan yang seperti ini, terus kemudian fans-fansnya itu ingin meniru, ingin membeli, terus kemudian akhirnya apa? Tidak hanya sekedar untuk makan yang seperti ini, tapi ingin yang seperti itu. Nah ini kan apa ya, menjadikan mereka sebagai panutan, sebagai teladan, ini kan malah berbahaya gitu ya. Harusnya kita bisa berpikir jernih, lanjut Bu Olia. Harusnya kita bisa berpikir jernih sebenarnya dari gaya hidup yang konsumtif, membeli barang yang branded misalnya, kemudian atau kalau misalnya artis kayak baju model seperti ini, akhirnya kita ingin meniru mereka ini apa namanya pergi ke satu tempat, akhirnya kita ingin meniru, bahkan apa namanya dengan adanya kampanye untuk pop itu kan, yang tidak hanya sekedar fashion mereka, kostum mereka, tapi mereka ini mengunjungi tempat-tempat yang memang sengaja dibuat bagus di Korea itu, yang para fans ini menginginkan, akhirnya sebuah keinginan yang kuat kepengen ke Korea. Nah ini kan mereka juga kampanye pariwisata sebenarnya. Kalau terus kemudian sampai kita tuh pergi ke sana, ini kan mendatangkan keuntungan yang luar biasa bagi mereka. Bahkan apa namanya, Korea itu ibaratnya apa ya, kalau saya membaca tentang dunia per K-popan, mereka ini rata-rata kepengen sekali itu pergi ke Korea, ke tempat-tempat yang ada di film ini, di film itu gitu. Nggak ngerti film apa saja. Saya pernah browsing ke page film Korea itu seperti apa. Akhirnya saya tahu. Sebentar. Iklan. Apa sih, Nak? Memang kan kalau dari jadi idola itu aku jadi ingat fenomena ikat rambutnya Nagita Slavina itu. Ikat rambut nggak penting, harganya luar biasa. Dan itu jadi fenomena itu. Bandana. Iya. Dana yang kain atau yang
plastik gini itu ya. Padahal kalau punya anak-anak harganya paling 10.000 gitu ya. Sudah bagus, sudah cantik, ada pitanya, ada ini apa yang gambar Hello Kitty itu berapa? 15 atau 20. Itu kalau artis yang pakai bisa harganya jadi mahal. Gitu. Itu fenomena sekali gitu ya, bahwa memang kalau kemudian kita berpikir jernih ya, kembali ke yang tadi bahwa namanya penjualan dari produk-produk mereka, sebenarnya yang diuntungkan itu kan siapa? Apakah terus kemudian kita untung? Ya untung kan kita dapat ini, dapat merchandise-nya, dapat fotonya. Tapi kan sebenarnya kalau kita telaah lagi, sebenarnya yang untung siapa? Ya mereka, ya. Mereka orang-orang yang jualan itu, orang-orang yang memiliki modal besar, orang-orang yang berbisnis untuk itu. Kita buat apa sih sebenarnya foto itu kan terus buat apa? Kalau terus kan mau beli kosmetik yang harganya selangit, yang harganya luar biasa, kepingin kayak artis itu, atau terus kemudian wajah yang seperti ini, kepingin seperti artis yang itu ya, sampai terus kemudian melakukan oplas itu menjadi sesuatu yang diinginkan, suatu kebanggaan. Nah, ini kan berbahaya. Kan mereka senang gitu ya, padahal terus kemudian sengsoro kita yang mengeluarkan uang juga. Jadi kembali lagi bahwa yang diuntungkan itu adalah modal. Nah, ini ketika melihat pasar di Indonesia sangat besar sekali, maka ini berita juga ini di tahun 2022 ini ada kesepakatan antara Indonesia dan Korea ini akan meningkatkan perdagangan bilateral jadi 30 miliar US dollar per tahun. Nah, ini kan sebuah angka yang tinggi ya, 30 miliar US dollar. $1 itu kan 15.000 saja begitu. Gampangannya begitu sudah berapa ini ya berarti ya. Nanti bisa dihitung ya. Saya tidak menghitung dalam kurs rupiah tadi. Ya, angka yang sangat tinggi sekali. Saya kemarin itu mencari data ya terkait dengan ini keuntungan ini penjualan BTS dalam berapa sih angkanya gitu ya, ketika didapatkan penjual BTS itu di dalam jual BTS itu oleh McD itu berapa kira-kira keuntungannya. Nah, ternyata ini banyak sekali ya. BTS itu dipasarkan di 50 negara, ternyata keuntungannya itu mencapai kurang lebih 128 miliar keuntungan ya ini. Nah, ini kan angka yang luar biasa banyak. Ini yang untungnya apa? Apakah yang makan? Enggak lah, tentu saja yang jualan mau isinya loh kayak gitu kan aslinya. Yang ngenes kan seperti generasi kita yang jadi objeknya ya, Uzia. Nah, objek sebenarnya kerasa lagi. Kerasa dan dengan sukarela ini ya, dengan sukarela, dengan perjuangan bilangnya. Iya. Iya, Bu. Iya. Tes. Apakah hilang? Enggak. Tes. Oh, iya, enggak. Nggih. Terus lanjut Bu Aulia. Nah, ini lanjutan dari apa yang dikatakan tokoh tadi ya. Ini dari Teteh Wahidah Ahmad, konsultan dan trainer Keluarga Samara. Beliau mengatakan bahwa ajaran agama sama sekali tidak dipedulikan dalam menentukan boleh tidaknya suatu perbuatan itu dilakukan. Yang dominan dalam memilih adalah semata-mata meraih nilai materi dan memenuhi saat serta jauh dari harapan mendapat ridho Allah SWT. Mereka ini para ARMY, untuk BTS, untuk yang lainnya yang fansnya artis-artis yang lainnya ataupun dari artis-artis yang ada di Indonesia. Ini kan seringkali memperhatikan aspek Tuhan Allah, apakah seperti ini itu boleh, misalnya melihat konser dengan orang yang bertumpuk-tumpuk gitu ya. Ini bukan membicarakan pandemi loh nggih. Dengan campur baur, terus kemudian dengan sukarela, terus kemudian dengan sungguh-sungguh mencintai fans, mencintai artis idolanya, bahkan mencintai lebih
kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya. Ini kan mereka ini sudah sangat jauh dari harapan mendapatkan keridhaan Allah. Terus kemudian mereka ketika datang ke konser yang berjubel itu ya, mereka tidak lagi terkait dengan waktu sholat, terus kemudian keamanan mereka ini sangat ini las dari itu semua. Terus kemudian dilanjutkan, yang generasi produk kapitalis sekuler jauh dari panduan agama. Hidupnya hanya diperuntukkan untuk meraih kesenangan semu berupa diperolehnya nilai materi, kebahagiaan hanya sekedar penuhinya semua keinginan hawa nafsu, sekalipun harus melanggar norma dan aturan agama. Apakah terus kemudian sampai ingat ini saya gayanya artis Indonesia yang perempuan-perempuan itu saat ini lagi ngetrennya ini artis Korea siapa itu laki-laki tuh Lee Min Ho ya. Saya tahu artis laki-laki Korea itu yaitu lainnya nggak ngerti saya. Nah itu terus kemudian ada seperti kayak lomba gitu ya, lomba di kalangan mereka untuk memodifikasi, mengedit fotonya dia perempuan itu sama Lee Min Ho ini. Yang terus akhirnya mereka macam-macam, gayanya macam-macam. Kalau yang saya tahu itu siapa tuh ya, Rosa itu ya, itu mantenan gitu ya, kemantenan nikah sama Lee Min Ho gitu. Terus kemudian diposting di sosmednya, dikomentari sama teman-temannya, terus dibales sama artis dangdut itu siapa yang rambutnya warnanya ungu, kadang biru, kadang hijau gitu. Itu juga sama begitu. Terus lagi diganti, dibales sama siapa lagi gitu. Asanti kalau tidak salah gitu juga sama begitu. Nah ini menjadi padahal foto dengan suami saja gitu ya, ketika diposting sembarangan dengan pose yang intim itu kan tidak diperbolehkan, haram hukumnya. Apalagi terus kemudian mengedit foto dengan orang lain. Ngedit foto saja itu hukumnya sudah haram. Apalagi terus kemudian dengan laki-laki lain, terus diposting sembarangan, dikomentari dan komentarnya itu untuk bahan bercandaan padahal itu melanggar hukum syara. Nah, ini kan seperti seolah-olah ini hanya sekedar hawa nafsu saja gitu. Justru itu melanggar norma agama, melanggar aturan agama. Nah, ditegaskan juga di dalam Quran surat Al-An'am ayat 32 dikatakan bahwa kehidupan dunia ini hanyalah main-main dan senda gurau belaka. Dan sungguh kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka tidakkah kamu memahaminya? Maka terus sebenarnya dikembalikan lagi bahwa kegilaan dari para fans gitu, untuk mengejar mereka, mengejar para idolanya, para artis-artis yang seolah-olah itu mereka kan dekat gitu ya, perasaannya itu dekat, bahkan ketika ulang tahun mereka itu dikirimi gitu ya. Saya ingat siapa ya, yaitu termasuk Lee Min Ho itu ya. Ya satu berita sama yang artis-artis tadi itu. Ketika ulang tahun saja, hadiahnya itu sak kamar. Hadiahnya itu datang dari seluruh dunia. Termasuk ada orang yang dari Indonesia. Salah satu artis, entah siapa, saya lupa namanya, itu mengirimkan hadiah ulang tahun kepada Lee Min Ho ini tadi. Dan dia bangga, dia menceritakan, saya kirim hadiah ulang tahun, selamat ulang tahun ya. Padahal ngerti ya mungkin enggak, perhatian aja enggak gitu, yang artisnya ya. Atau bisa jadi yang buka kadonya bukan dia, yang sangke akeh. Nah, ini bisa dibilang adalah sesuatu yang sia-sia gitu ya, yang terus kemudian mereka menyia-nyiakan, membuang waktunya, membuang energinya, membuang apalagi hartanya gitu kan untuk sesuatu yang dibilang oleh Allah itu hanya senda gurau tadi, yang terus kemudian diingatkan juga oleh Allah bahwa kampung akhirat itu lebih baik bagi orang yang bertakwa. Maka tidakkah kamu memahaminya? Allah itu sudah sangat banyak sekali memberikan gambaran bahwa kenikmatan surga itu bagaimana, terus kemudian seremnya siksa neraka itu yang bagaimana, itu sudah banyak sekali ayat-ayat yang menggambarkan. Bahkan digambarkan Rasulullah itu menangis ketika melihat mengingat gambaran
seremnya api neraka itu bagaimana. Ini bagi para fans dari artis yang mengidolakan, keliru, fans yang mengidolakan para artis itu bisa dibilang jauh. Gitu. Entah apakah pernah terbesit dalam hati mereka itu untuk berhenti mengidolakan atau iya ya, saya ini melakukan hal yang sia-sia karena apa namanya, saya menyanyiakan waktu. Entah pernah berpikir demikian atau enggak, tidak pernah tahu ya kita ya. Oke, saya lanjutkan, lanjut Bu. Padahal Allah ini sudah terang-terangan Allah ini mengutus Rasulullah Muhammad itu sebagai uswah, seperti yang dibaca sama Mbak Miswah tadi, bahwa dalam surat Al-Ahzab ayat 21 yang mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ini kurang, ini yang hasanahnya kurang. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik baginya. Nah, ini apa ya, sebaik-baik teladan, sebaik-baik contoh, yaitu adalah Rasulullah. Karena apa? Karena apa ya, ketika saat kita menengok ke belakang, apa namanya, hal yang kita ingat apa namanya, beberapa tahun yang lalu, itu ternyata sudah lewat beberapa tahun yang lalu, kita merasa masih baru kemarin. Kita mengingat seolah-olah kalau terus kemudian bahas seperti ini, saya ingat waktu SMA dulu itu, saya cerita tadi ya, lagu MLTR, kan saya suka lagu itu. Terus kemudian lagunya Westlife, saya dulu sampai cari CD-nya. Ya, cari gitu. Terus kemudian sampai teman saya tuh sampai hafal sekali lagunya Backstreet Boys. Nah, itu zaman SMA. Nah, ini rasanya tuh baru kemarin. Tapi sekarang kita sudah memiliki anak. Jadi apa? Waktu itu berjalan itu begitu cepat. Maka terus kemudian saat kita melakukan aktivitas yang itu tadi, yang hanya senda gurau tadi, ini berapa lama waktu yang sudah kita sia-siakan untuk ini apa, tidak menjadikan Rasulullah itu sebagai teladan bagi kita. Terus kemudian apa balasan bagi orang yang mencintai Nabi? Ini kan kalau terus kemudian kita disuruh untuk cinta kepada Nabi, terus balasan kita itu apa? Ternyata dikatakan di dalam ini apa, itu hadis Bukhari Muslim. Saya belum tulis ini apa namanya, belum tulis periwayatnya itu siapa. Tidak sempurna iman seseorang dari kalian sampai diriku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih ia cintai dari orang tuanya, anaknya, dan seluruh manusia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, ini berarti apa? Berarti memang apa ya? Selain Allah itu apa namanya, menurunkan seseorang yang menjadi suri tauladan, ternyata Allah pun juga akan membalas, gitu ya, membalas dengan apa namanya, dengan dikatakan sebuah keimanan yang sempurna. Kalau terus kemudian seseorang tadi itu apa namanya, mencintai Rasulullah itu lebih dia mencintai orang tuanya. Padahal kecintaan kita kepada orang tua ini apa ya, luar biasa. Mereka adalah orang yang pertama kali mencintai kita, orang yang pertama kali mengasuh kita, orang yang pertama kali mengajari kita untuk berbicara, mengajari kita kebaikan, menyuapi kita, yang khawatir terhadap sakitnya kita. Atau terus kemudian saat ini kita menjadi orang tua, kita sangat sayang kepada anak-anak kita. Tapi terus kemudian ketika kecintaan kita terhadap anak-anak itu lebih daripada kecintaan terhadap Rasul, maka keimanan kita belum bisa dikatakan sempurna. Atau terus kemudian ini dan seluruh manusia, apalagi yang namanya BTS tadi. Dari sisi apa kita itu menteladaninya? Apakah terus kemudian dia memberikan contoh yang baik kepada kita? Apakah terus kemudian dia itu rela berkorban juga untuk kita? Apakah dia itu rela menebus dosa kita? Memintakan ampun kepada Allah atas dosa-dosa kita? Tidak. Yang ada mereka ini menuntut, malahan menuntut untuk dibeli bajunya, menuntut untuk dibeli kosmetiknya.
menuntut untuk ditiru gaya berpakaiannya. Nah, terus kemudian dan yang terakhir, ini hadis yang terakhir yang saya tulis di sini maksudnya, dan setiap orang itu akan dikumpulkan dengan orang-orang yang dicintainya. Nah, ini apa namanya? Maka saat kita di dunia ini mencintai siapa, ya, maka nanti di akhirat kita itu akan dikumpulkan dengannya. Nah, ini ada selanjutnya nih. Nah, ini kan ada ikan leo. Kecintaan Rasul kepada kita. Saya sengaja menuliskan itu. Kita suruh cinta, gitu ya. Kita disuruh cinta kepada Rasul. Rasul ini cinta nggak sih sebenarnya sama kita? Minta Next. Nggih, tes. Nggih, kecintaan Rasul kepada kita ini ya. Kita ingat peristiwa Isra Mi'raj itu ya, peristiwa pada saat diturunkannya diturunkannya syariah salat ya. Salat yang disyariatkan Allah kepada manusia ya. Pada saat itu Rasulullah ini memohon kepada Allah ya, rakaat sholat yang jumlahnya 50 itu minta diturunkan. Kalau terus kemudian kita tahu kisah panjangnya Rasulullah itu minta menurunkan rakaat itu kan dari 50 minta jadi 40, minta diturunkan lagi. Ini kan atas nasihat dari Nabi Musa. Insya Allah Nabi Musa nggak mampu kalau terus kemudian umatnya Muhammad ini rokaatnya 50, bukan rokaat ya, waktunya rokaatnya itu 50, itu tidak mampu ya, harus turun lagi. Terus terakhir ini ada 17. Ini spol wes, Rasulullah disuruh minta lagi itu sudah malu Rasulullah sampai. Nah ini kalau terus kemudian kita menelaah kisah ini hanya sekedar simpel saja gitu, langsung biasa. Tapi kita coba memahaminya itu dari sisi bahwa ini loh nasib kita gitu, nasib kita. Coba kalau terus kemudian kewajiban tidak kita tunaikan, apa yang terjadi? Maka Rasulullah itu akan melihat umatnya, umat Islam itu akan dosa, akan mendapatkan siksa. Ini enggak terus kemudian kalau Rasulullah itu enggak sayang dengan kita, di Jarno kita itu melaksanakan 50 rakaat. Tapi Rasulullah itu melihat bahwa umatnya itu malas-malas. Kita ini kita ini sudah diramalkan oleh Rasulullah itu malas gitu. Maka terus kemudian akhirnya rakaat sholat itu jadi 17. Gitu. Terus kemudian lagi kecintaan Rasulullah kepada para sahabat itu ada satu riwayat yang mengatakan bahwa ketika seseorang itu dalam keadaan miskin, dalam keadaan yang tidak bisa membayar hutang, maka datanglah kepadaku. Nanti aku akan melunasi hutangmu. Itu hal kebaikan yang biasa dilakukan oleh Rasulullah. Terus kemudian Rasulullah itu biasa menyedekahkan hartanya. Harta rampasan perang itu kan pasti dapat Rasulullah ya sebanyak 1/5 bagian. Dari satu bagian harta rampasan perang, 1/5-nya itu adalah miliknya Rasulullah. Tapi Rasulullah enggak terus kemudian membangun istana, Rasulullah makan BTS, kemudian atau Rasulullah itu makan makanannya Ratu Kisra, Ratu Persia, Ratu mana itu enggak pernah. Yang dimakan oleh Rasulullah itu adalah kurma, enggak banyak lagi. Kadang itu terus kemudian perutnya tuh lapar, sampai pernah tuh diikat dengan kulit, sampai perutnya itu namanya diikat itu kan karena lapar sekali. Kita aja nggak pernah. Saya mengikat perut karena perut saya sakit, gitu ya. Bukan karena lapar. Nah ini kalau terus kemudian misalnya Rasulullah itu nggak sebaik-baik orang itu nggak bakal begitu. Nah terus kemudian Rasulullah ini adalah manusia yang paling mencintai umatnya. Bahkan di akhir hayatnya Rasulullah itu menyebut umati, masih di dalam hati beliau itu rasa untuk abot gitu meninggalkan umatnya. Karena umatnya ini neko-neko gitu ya. Sampai terus kemudian ketika Rasulullah itu menggambarkan bahwa umatnya nanti pada suatu masa nanti mereka ini banyak
banyak ibaratnya seperti banyak sekali, tapi nggak ngaruh di dalam kehidupan, nggak memberikan pengaruh yang berarti dalam apa namanya dalam kehidupannya, dalam kehidupan manusia, umat Muslim. Nah, terus kemudian digambarkan bahwa pada saat itu umat Islam itu banyak, tapi ibarat buih di lautan. Nah, ini kan apa ya? Rasulullah itu sedih ketika menggambarkan itu. Ini apa namanya kecintaan Rasul kepada kita. Bahkan kemudian Rasulullah itu juga menyematkan ya pada diri kaum muslimin, orang-orang yang mencintai Rasul. Ibaratnya itu pahalanya itu setingkat 40 sahabat. Pada saat apa itu? Pada saat ketika bukan pada saat Rasulullah itu ada. Bukan pada saat ketika para sahabat itu masih bisa mencintai Rasul ya. Tapi pahala 40 sahabat itu diberikan kepada masa yang jauh dari masanya Rasulullah. Nah, pada masa itu adalah orang-orang muslim yang mencintai Rasul meskipun ini tidak betul-betul melaksanakan perintah dan larangannya Allah. Apa yang dicintai oleh Rasulullah itu meskipun dia tidak bertemu dengan Rasulullah. Nah, siapakah mereka? Nah, kitalah ini yang harus menjadi orang perasaan aku loh harusnya seperti itu. Nah, terus kemudian kalau pada saat ini kita belum bisa menyamai apa yang dilakukan oleh para sahabat, ya harus kita itu melayakkan diri kita. Karena masa yang jauh dari masanya Rasulullah itu ya siapa lagi kalau enggak walah kok kayak aneh kebagusan gitu. Namanya kita nggak mau diberi pahala yang setingkat 40 sahabat. Kalau terus kemudian misalnya ada yang bagi-bagi sembako gratis gitu ya. Kan kita pasti mau maju kan ya. Bukan ya, insya Allah kalau miskinan insya Allah enggak ya. Tapi kalau misalnya mau ada bagi-bagi hadiah gitu ya. Bagi hadiah, bagi-bagi pahala setingkat 40 sahabat. Syaratnya sebenarnya kita sudah memenuhi syarat, yaitu apa? Yaitu sudah jauh dari masanya Rasulullah. Tapi kemudian Rasulullah juga memberikan syarat yang selanjutnya, yang mencintai Rasulullah meskipun dia tidak pernah bertemu. Nah, yang namanya cinta itu kan nggak cuma sekedar di bibir, tapi juga harus dilaksanakan. Nggak terus kemudian hanya sekedar pemanis saja, gombal gitu. Tidak hanya itu, tapi selain dilakukan terus kemudian benar-benar sampai ke dasar hati itu kita benar-benar mencintai Rasul, ingin menyamai apa yang dilakukan oleh Rasul dan para sahabat, sehingga akhirnya pahala 40 sahabat itu layak begitu. Yang jelas Allah itu sudah memberi gelar kepada kita itu kuntum khairu ummah, umat yang terbaik yang dilahirkan oleh umat manusia. Dan siapa itu? Ya umat Islam ini tadi. Kita itu sudah diberi gelar umat yang terbaik. Entah kita itu baik, entah itu kita nggak baik, tapi umat Islam pada saat ini itu sudah digelari umat yang terbaik. Tinggal terus kemudian kita ini mau melayakkan diri untuk menjadi umat yang terbaik atau enggak. Ini apa namanya tadi kecintaan Rasul kepada kita. Terus kemudian kecintaan sahabat kepada Rasul. Ini saya ingin bercerita sedikit. Sudah jam 9. Kecintaan sahabat kepada Rasulullah ini yang pertama. Nanti yang selanjutnya bisa dicari sendiri di cerita-cerita di kisah sahabat, bisa di buku, bisa di Google, insya Allah bertebaran banyak sekali. Kecintaan sahabat kepada Rasul yang pertama adalah Sauban. Sauban ini adalah budaknya Rasulullah. Budaknya Rasulullah itu suatu hari dia merasa kesepian karena Rasulullah pada hari itu pergi sehari. Dia nangis. Terus kemudian Rasulullah datang, ditanya, "Kenapa kamu menangis?" "Ini karena saya tidak berjumpa dengan Anda ya Rasulullah." Terus kemudian kan sekarang sudah ketemu, ya wes gitu ya. Terus akhirnya sudah nggak nangis lagi. Tapi terus kemudian ketika beliau mengingat bahwa suatu saat ketika Rasulullah tidak ada, terus kemudian ketika Sauban juga tidak ada, karena Sauban ini kan juga masuk kategori sahabat yang utama, gitu, yang Allah ini memberikan karena aktivitas amalan baiknya ini banyak sekali, jadi dia ini masuk kategori orang yang
masuk ke dalam surganya Allah. Nah ini, tapi pada saat dia mengetahui masuk ke surga, dia senyum dia. Si Sauban ini dia senang ya. Tapi terus kemudian ketika dia mengingat bahwa surganya Rasulullah dan surganya Sauban ini berbeda. Kalau surganya Rasul itu kan surga Firdaus. Gitu ya. Nah kalau Sauban ini kan dia tidak masuk ke surga Firdaus. Nah ini dia menangis lagi. Karena apa? Karena dia nggak ketemu sama Rasul nanti ketika di surga. Ini sahabat ini mudah sekali gitu ya, menangis ketika mengingat tentang pribadinya Rasul, bagaimana ketika dia tidak berjumpa dengan Rasul ini, benar-benar Rasul ini kalau sekarang nggak bisa dibandingkan. Kalau terus pada saat ini saja, seandainya orang RT mau didatangi Pak Lurah, nggak usah jauh-jauh presiden, mau didatangi Pak Lurah, kira-kira persiapannya apa? Jalan dibersihkan, rumput-rumput di bunga itu dicabuti, bunga disiram biar tumbuh kembangnya, terus kemudian apa lagi? Disiapkan makanan untuk menjamu Pak Lurah, terus kemudian apalagi disiapkan tampilan-tampilan anak-anak yang bagus untuk menyambut kedatangannya dan macam-macam. Nah ini apa namanya? Ini pada Pak Lurah, belum nanti kalau Pak apalagi Pak yang lebih tinggi lagi, pasti sambutannya itu lebih tinggi lagi. Nah ini sebaik-baik manusia, apa namanya? Satu-satunya manusia yang dicintai oleh Allah, yang apa namanya menjadi kekasihnya Allah, Rasulullah. Maka terus kemudian kecintaannya para sahabat ini luar biasa. Bahkan ketika Rasulullah meninggal, Umar bin Khattab ini nggak percaya gitu ya. Nggak percaya sampai menangis itu, terus kemudian sampai disadarkan oleh Abu Bakar, benar-benar Rasulullah itu sudah meninggal. Sampai terus kemudian Bilal bin Rabah itu tidak mau adzan lagi. Ketika adzan itu suaranya nggak bisa keluar karena dia menangis, karena mengingat siapa yang menyuruh dia untuk mengumandangkan adzan, itu kan Rasulullah. Maka ketika dia adzan nggak kuat, terus gak iso bilang Allahu Akbar itu nggak sampai tutup, nggak sampai selesai itu sudah nggak kuat. Atau terus ini ceritanya Ukasyah yang menuntut utangnya pada Rasulullah. Ini cerita yang sangat masyhur sekali. Ketika Rasulullah itu dalam keadaan yang sudah sangat lemah, sudah mau meninggal ya, sakit-sakitan. Beberapa waktu kemudian Rasulullah meninggal, ini kan sudah sangat lemah badannya. Terus kemudian beliaunya ini ketika berbaring, terus beliaunya ingat ya, beliau akan menuntaskan ya, barangkali ada hutang di antara kaum muslimin, antara beliau dan kaum muslimin. Akhirnya beliau keluar dari kamarnya, terus kemudian menjumpai para sahabat, terus kemudian sahabat itu ditanya, siapa di antara kalian yang aku masih memiliki hutang kepada kalian? Ini terjemahan bebas saya begitu, saya lupa bahasa bakunya bagaimana. Nah ini. Ketika Rasulullah itu, saya sambil membaca nih, ketika Rasulullah saat itu sedang sakit, terus kemudian beliaunya keluar dari rumahnya, terus beliau bersabda, wahai kaum muslimin, karena ini sabdanya Rasul, wahai kaum muslimin, sesungguhnya aku merupakan nabi, pemberi nasihat dan mengajak kepada Allah. Atas izinnya bagi kalian aku tidak berdaya seperti saudara yang sebapak dan seibu. Maka siapa saja di antara kalian yang pernah aku sakiti, bangkitlah dan balaslah aku sebelum datang nanti pada hari kiamat kelak. Beliau bilang sampai 3 kali. Tapi terus kemudian nggak ada yang ngomong, nggak ada yang berani, terus sedih kabeh gitu ya, karena memang kok Rasulullah kok pamitan gitu ya, kok seperti begitu. Tapi terus kemudian setelah 3 kali mengucapkan itu, tiba-tiba ada seorang sahabat itu yang tiba-tiba berdiri, terus kemudian berkata, dialah Ukasyah tadi, wahai Rasulullah, jika tidak engkau imbau orang-orang 3 kali, tentu tidak ada yang berani membuatku untuk datang kepadamu. Apa yang kau inginkan, Ukasyah? Terus kemudian Ukasyah cerita bahwa pada saat dulu pada perang Badar, dia ingat ketika untanya itu yang ditungganginya itu lepas, terus kemudian dia mau mengejar untanya. Nah Rasulullah itu ada di depannya. Terus kemudian Rasulullah itu menyabitkan ini cambuknya. Nah terus entah sengaja atau nggak sengaja itu kena Ukasyah. Terus kemudian Ukasyah itu ingin
ingin mengatakan apakah ini kategori hutang atau tidak. Terus kemudian Rasulullah bilang iya. Nah, terus kemudian akhirnya Rasulullah bilang begini, ambilkan cambuk itu. Ambilkan cambuk gitu. Terus kemudian dia menyuruh Bilal bin Rabah untuk ambil cambuk di rumahnya Fatimah. Terus kemudian Fatimah itu heran loh, kenapa? Kan ini ada persoalan apa? Tapi terus kemudian akhirnya cambuknya itu sudah dikasihkan. Nah, ini para sahabat ini protes. Ya apa sih? Mungkin kita begitu ya. Ini gimana sih kok malah tambah ukazah ini kok malah mau mencambuk Rasulullah gitu ya. Terus kemudian Abu Bakar, Umar ini marah. Terus kemudian terus minta bahwa yang dicambuk itu aku saja. Tapi terus kemudian Rasulullah itu tidak mau. Nah, terus ini bilangnya begini. Duduklah kalian, sesungguhnya Allah telah mengetahui kedudukan kalian berdua. Nah, tidak hanya Abu Bakar saja, para sahabat-sahabat yang lain itu ingin menggantikan posisi Rasulullah. Nah, terus kemudian Rasulullah bilang seperti itu, akhirnya Rasulullah bilang, Ukasyah, cambuklah aku. Lakukan bila benar aku pernah berbuat salah kepadamu. Terus kemudian Ukasyah bilang, wahai Rasulullah, sewaktu engkau mencambuk pada saat perang Badar itu, badanku nggak pakai baju. Badanku saat itu tidak ditutupi kain. Maka terus kemudian Rasulullah apa? Membuka bajunya. Akhirnya kelihatan punggungnya, kelihatan perutnya. Tiba-tiba Ukasyah melepaskan cambuk itu dan segera memeluk Rasulullah. Maaf iklan ya. Selalu terharu. Dia juga akhirnya menciumi punggungnya Rasulullah. Ukasyah bilang, aku ingin memeluk engkau Rasulullah, sehingga kulitku menyentuh kulitmu. Sungguh sebuah kemuliaan bagiku untuk bisa melakukannya. Nah ini sebuah kecintaan yang luar biasa seorang sahabat kepada Rasulullah. Harusnya ini yang kita tanamkan kepada generasi muda, pada kita ketika sampai mengidolakan selain Rasulullah. Nah ini itu insya Allah kisah Ukasyah. Sudah jam 21:07 ini. Kisah perang Hunain bisa dibaca sendiri ya. Ini saya bercucuran air mata mesti kalau yang ini. Perang Hunain ini luar biasa. Sudah, insya Allah itu Bu Aulia. Saya kembalikan ke jenengan. Nangis ini gak enak. Jadi gimana ya? Kalau pilek mendadak. Jadi oh enggak. Memang kalau nggak ada kisah-kisah seperti ini kita jadi ini kan untuk jadi hilang omongan nih. Saya jadi bersyukur ada kisah Qais Sirius. Karena apa? Karena ini kita merefresh lagi harusnya kecintaan kita pada Rasul harusnya seperti itu gitu. Sehingga anak muda sekarang yang terbawa dengan ideologi yang kapitalis yang mengerongrong ideologi Islam kita gitu. Harusnya dikembalikan lagi pada kisah-kisah seperti ini. Betapa kita ini mudah-mudahan kisah ini membuat kita sadar bahwa kita tidak boleh abai terhadap generasi muda. Kembali lagi pada sesuai dengan di Al-Quran sebagai kuntum khairu ummah gitu. Iya betul. Ada
uswatun hasanah yang demikian hebat dan luar biasa. Harusnya itu adalah sosok yang harus kita idolakan, bukan BTS, bukan dan lain-lain. Itu nggak apple to apple banget gitu sebenarnya memang. Iya, Kalau betul, dari betul. cerita kasarnya ya Allah memang kok. Ini tadi Mbak Rosi minta cerita ini apa kisahnya Perang Hunain. Ini bisa insya Allah bisa Waduh, dibaca dibaca. di ini apa di Google insya Allah banyak. Iya. Ya, apa namanya benar-benar apakah yang dipilih itu apakah harta, apakah Rasul, tidakkah cukup aku yang kamu bawa pulang, bukan harta. Itu. Oke, sampun. Itu insya Allah dari saya kembalikan untuk tanya jawab ya. Ya. Jadinya tadi sempat ngantuk, jadinya langsung berebek. Aduh. Mungkin tanya jawab, mungkin ada yang mau bertanya. Ini mungkin ada yang ditanyakan mungkin. Bu, share screen-nya dimatikan dulu. Apanya? Share Oh, Share ya, dimatikan dulu. Oh iya. Iya. Sebenarnya ini ya apa mungkin ini ya mudah ya sebenarnya untuk menarik apa namanya menarik simpati, bukan simpati ya, mengalihkan perhatian generasi muda yang awalnya bisa jadi itu mencintai sesuatu yang semu seperti BTS atau terus kemudian ngefans dengan artis-artis yang ada di Indonesia sampai terus dibuatkan acara apa namanya melihat live kelahiran anak mereka apa namanya ini lamaran mereka, akad nikah mereka, resepsi mereka. Nah ini sebenarnya mudah ya. Kita disentuh sedikit saja dari sisi bagaimana keteladanan Rasulullah dan kecintaan para sahabat ini sebenarnya apa ya kalau insya Allah ketika hati mereka itu masih bersih, hati mereka itu masih murni itu akan bisa bergeser sedikit demi sedikit. Tapi sayangnya pada saat ini tidak ada sesuatu yang ini tergerak untuk menggeser mereka. Yang ada yang efektif sebenarnya untuk mengalihkan pandangan mereka ini ya sebuah apa ya sebuah institusi yang besar, yaitu misalnya dari negara misalnya mengatakan bahwa bukan mengatakan ya tapi memberikan pembinaan bahwa kecintaan yang hakiki, kecintaan yang benar, kecintaan yang bisa mengantarkan kepada kebahagiaan yang hakiki itu adalah kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya. Cinta yang sesungguhnya itu gitu ya. Kebahagiaan yang sesungguhnya itu. Kalau terus kemudian kebahagiaan di dunia yang dikejar, kebahagiaan materi yang dikejar, toh akan sebentar. Kalau sebentarnya itu bagaimana? Ya sebentar itu seolah-olah kita melihat masa kita kecil, masa kita SMA. Kita masih ingat ya, pertama kali kita belajar sepeda itu rasanya seperti apa. Pertama kali kita masuk sekolah itu bagaimana. Pengalaman pertama kita di foto itu seperti apa, saya masih ingat. Tapi itu sudah berapa puluh tahun yang lalu ternyata. Ya sesingkat itu waktu itu. Kalau terus kemudian kebahagiaan itu ukurannya adalah materi. Ketika kita hanya sekedar mendapatkan foto dari BTS itu, betapa remehnya kebahagiaan kita, betapa kecilnya bukan simpel ya, tapi betapa remehnya ya arti kebahagiaan kita. Toh sesudah itu apa coba? Kita dibujui dengan itu, bahasa saya itu dibujui gitu ya. Karena apa? Sesudah itu mereka membuat terobosan-terobosan baru. Yang akhirnya kita itu akan beli lagi, beli yang ini, beli yang itu. Kita habis uang kita. Banyak terbelanjakan untuk mereka. Sedangkan nanti ketika kehidupan kekal kita di akhirat, kita nggak oleh apa-apa. Di mata Allah kita masih zong. Gitu. Harta kita yang berjuta-juta itu kita belanjakan untuk itu, kita belanjakan untuk beli baju yang endingnya jadi gombal. Jadi keset anak kita ketika numpahkan susu itu ditempel, itu baju berapa juta misalnya. Begitu, Masya Allah. Nah ini kan sesuatu yang sia-sia. Coba harta sebanyak itu, harta-harta yang dibelanjakan itu terus kemudian kita belanjakan di jalan Allah.
betapa pahala dari Allah itu yang berlipat-lipat. Maka ketika kita mengamalkan satu saja, maka Allah itu akan membalas kita 10. Bahkan mengganjar kita dengan 700 kali lipat. Nah ini kan apa enggak sebuah jual beli yang strategis ya. Kita ngasihnya 1, tapi Allah ngasihnya 700. Gitu. Kan strategis itu. Kalau terus dihitung secara matematis, karena kita matre ya, kita infak 1000. Ntar Allah ngasih kita berapa? 700.000. Gitu ya. Nah ini kan luar biasa. Kita ngasih karena kita biasa, orang-orang biasa ya. Misalnya kita infak 10 juta misalnya. Kita mampunya itu. Allah ngasih kita surga. Nah ini apa enggak luar biasa coba. Ini kan. Sebentar ini saya mau keluar. Atau terus kemudian begini. Ketika orang-orang yang sakit COVID itu kesulitan untuk bernafas. Kita itu nafas, kita itu sakarpe kita. Sampai kadang kita tuh lupa kalau kita itu bernafas. Nah ini sudah berapa uang yang harus kita sedot sebenarnya, yang harus tapi kita gratis. 10 juta jadi 7 miliar. Gitu. Masya Allah ya. Allah ini memberikan kasih sayangnya, memberikan kenikmatan kepada kita tuh berlipat-lipat. Tapi terus kemudian ketika kita aktivitas kita, amal kita, sedekah kita itu kalau terus tidak mulai kita tata dari sekarang, ya kita tidak bisa dikategorikan umat yang cinta kepada Rasulullah, umat yang taat kepada syariatnya. Ini kan sangat menakutkan gitu ya. Jangan sampai terus kemudian kita masuk kategori demikian. Ini kan mengerikan. Jangan sampai terus kemudian kita melakukan banyak aktivitas ini, aktivitas itu, ternyata kita itu zonk di mata Allah. Ini kan mengerikan sekali. Maka sebaik-baik idola, sebaik-baik teladan, ya tidak lain adalah Rasulullah. Atau terus kemudian kita mengidolakan para sahabat yang itu insya Allah nggak jauh-jauh dari apa yang diharapkan oleh Rasulullah. Begitu. Ada lagi Bu Olia. Ayo Bu Olia bertanya bareng. Mana Us? Tuh saya kok Halo? mati. Lah, Anda kok tahu mati, nih Us? apa yang terjadi. Oh sudah. Iya, error ini. Nanti kita bisa foto ya, foto bersama-sama, kita buka, nanti kita bisa share kajian hari ini di grup The Maps, mungkin dengan hidung yang merah dan mata yang merah, atau ingus yang sedikit-sedikit ada ingusnya hidungnya. Mohon maaf. Saya nggak selesai pileknya jadinya. Gitu. Terus kemudian ini satu lagi, bagaimana terkait dengan menumbuhkan aktivitas apa gitu ya yang bisa kita lakukan untuk masuk kategori cinta kepada Rasul. Cara kita untuk mencintai Rasul itu seperti apa? Sebenarnya gampang, ya tiru gitu ya. Kalau terus kemudian kita itu dibilang ngefans dengan idola kita, dengan artis, maka yang kita lakukan adalah meniru mereka. Sama seperti ketika kita mengidolakan Rasulullah. Tiru aktivitas yang dilakukan oleh Rasul itu apa? Yang dilakukan oleh Rasul itu yang enggak maksiat, menjauhi dosa, beraktivitas amar ma'ruf nahi mungkar, mengkaji Islam, menyebarkan Islam, itu yang dilakukan oleh Rasul. Maka itu yang berusaha kita laksanakan semampu kita. Sekuat kita, dan yakin bahwa syariat Allah diturunkan kepada umat manusia itu sudah sempurna, sudah satu paket, sudah paket lengkap, dan ini bisa kita lakukan. Nggak ada syariat Islam itu yang kualitasnya melangit, maksudnya nggak bisa kita raih, nggak seperti itu. Aturan Allah, syariat Islam ketika diturunkan kepada umat manusia itu sudah seperti sudah masuk verifikasi, bisa dilakukan oleh manusia. Seandainya itu masuk kategori berat, ya maka kita berusaha untuk melaksanakannya, berusaha semaksimal mungkin. Yang namanya berusaha itu kan ya gimana ya? Kalau seperti anak kecil belajar jalan, ketika jatuh berdiri jalan lagi. Sama seperti kita, ketika jatuh bangun di dalam melaksanakan syariat Islam, mendapatkan tentangan, mendapatkan hambatan dari siapapun, orang-orang di dekat kita, orang-orang yang berada di dalam lingkaran pekerjaan kita, ya kita jatuh bangun berusaha untuk mempertahankan.
Karena apa? Karena kecintaan yang hakiki itu adalah kecintaan kita kepada syariat Allah. Ya ini yang nanti masuk kategori kita cinta Rasul itu ya ini. Diibaratkan ketika memegang agama Islam itu gigitlah, enggak cuma sekedar kita gigitlah, gigitlah dengan gigi geraham. Kenapa kok dengan gigi geraham? Karena kalau digigit dengan gigi depan itu ditarik masih bisa. Saya membayangkan itu, ditarik akhirnya copot gigi kita. Jadi enggak jadi serius, akhirnya jadi ketawa, giginya jadi ompong dong. Tapi dengan digigit dengan gigi geraham itu ditariknya itu berat. Seperti itu, memegang syariat Islam itu demikian. Karena memang apa? Karena memang pada saat kita mengikrarkan diri kita itu beriman kepada Allah, tantangan itu pasti ada, hambatan itu pasti ada. Tapi insya Allah ketika kita sudah mengazamkan pada diri kita untuk cinta kepada Allah, cinta kepada syariah, ya, maka Allah itu insya Allah akan senantiasa memudahkan jalan kita. Gitu Bu Aulia. Amin. Terus satu lagi bahwa bentuk rasa cinta kita kepada Rasul itu adalah senantiasa berkumpul ya dengan orang-orang yang mencintai Rasul pula. Insya Allah itu yang nanti akan bisa menjaga keimanan kita untuk bisa membuat kita itu tetap dalam ranah yang cinta kepada Rasul tadi. Maka saat kita berkumpul dengan orang-orang solih, nah maka pada saat itulah sebenarnya kenikmatan yang paling nikmat itu ya itu ya, pada saat kita berkumpul berteman dengan orang-orang yang solih. Pada saat acara seperti ini rasanya seperti apa ya? Kalau menurut saya itu rekreasi. Rekreasinya saya itu ya begini, datang dia di forum yang seperti ini. Ini sudah sangat rileks sekali rasanya. Kumpul dengan ibu-ibu semua, membahas tentang sebuah persoalan umat, membahas bagaimana ini dari sudut pandang Islam, sehingga menimbulkan kecintaan kita, kerinduan kita untuk menerapkan syariat. Begitu insya Allah Bu Aulia. Ya, masih adakah yang mau ditanyakan teman-teman? Sambil siap-siap kita mau foto bersama, mungkin nyalain videonya sebentar. Ini Mbak Rosi sudah bubuk ya, gelap ini. Iya. Iya, lampu. Lah. Ada yang resan kah? Oh gitu, enggak ada ya? Enggak ada ya? Oh. Ya, mungkin bisa nyalain video sebentar semuanya. Untuk foto sebentar. Siapa yang moto Bu Aul? Pakai laptop ya? Caranya moto ini gimana ya caranya? Saya fotokan, Mbak. Wow. Oh iya itu Bu Apta yang moto. JJ Isna, penggemar BTS. Mbak Watin, Miswa, foto sebentar. Ayo foto sebentar yuk. Sudah siap ya? Saya foto nggih. Ada yang belum buka video, saya termasuk saya. Oke nih, 1, 2. Banyak yang belum buka itu, Mbak Cindy, Mbak Iva. Miswa, yang ngaji tadi Miswa. Pak Watin. Ayo yang belum nyalain lampunya, selak ngantuk nih. Sudah. Yaudah, foto dulu sebentar, yang nyalain aja. Miswanya masih di KM, Mbak Aulia. Ya Mbak Watin aja nyalain. Miswanya Mbak masih di Watin foto KM. dulu. Ya Mbak Watin, kamu yang dirimu yang foto dulu. Masa fotonya bengkak-bengkak seperti ini. Gak dengar, Mbak. Merah. Nyalain videonya, foto sebentar. Ayahnya gimana nih? Masih teku supaya mama iso gambar ya videonya.
Ya. Oke. Alhamdulillah. Nah, Ibu gaul. ayo, wes foto segini tuh ayo wes. 1, Miss banyak ke KM. 2, 3. Udah Kak Us. Sudah. Sudah. Oke. Ya. Terima kasih semuanya sudah hadir. Terima kasih Ustazah Lubna atas kajiannya hari ini. Mudah-mudahan memberi manfaat untuk teman-teman. Tadi sudah langsung kesimpulannya kita sudah dapat. Dan enggak, adakah closing statement? Enggak ada ya Us ya? Sudah tadi ya? Iya sudah. Iya sudah. Mudah-mudahan gimana Us? Udah enggak ada ya? Mudah-mudahan kita semuanya paham, teman-teman yang nanti yang akan ikut kajian intensif nanti akan saya hubungin Mbak Watin, Siska, sama Isna mungkin. Nanti saya hubungin. Mudah-mudahan teman-teman apa namanya tahu Ya sudah kita network. memang benar-benar Suaranya kok mengajak hilang Mbak teman-teman Aulia. semua untuk nggak dengar. Suaranya enggak Paham ada bahwa Mbak kita Aulia. mengajak untuk mengaji Islam secara kafah. Jadi dan untuk itu kita ngajak teman-teman untuk kembali lagi ngaji secara intensif. Ini udah beberapa hampir semuanya sudah ngaji intensif. Untuk teman-teman yang belum akan saya hubungin. Mudah-mudahan segera dimulai untuk teman-teman yang tadi join hari ini. Untuk itu saya cukupkan hari ini. Kita tutup dengan istighfar 3 kali dan doa penutup majelis. Subhanallahumma wa bihamdika Bapak minkum semuanya. Terima kasih sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akhiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.